Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mekanisme penggerak kopling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rahli Ramawati Juni dengan NIM 210731107 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sudirman dengan NIM 210731102. Untuk pembacaan materi akan disampaikan oleh Sudirman. Ada Sudirman, kesempatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem jenis-jenis sistem pemilihan taga. Yang pertama terdapat FWD atau front wheel drive, yang dimana front wheel drive itu penggerak belakang yang digunakan pada transmisi, dan RWD atau rear wheel drive, dan yang ketiga FWD atau four wheel drive. Four wheel drive ini sistem penggerak 4 roda yang sering digunakan pada mobil off-road atau mobil-mobil tanjakan yang berbahaya. Ini jenis-jenis sistem kopling. Yang pertama ada kopling manual. Kopling mobil manual adalah jenis kopling yang digunakan dengan cara manual. Pada kopling ini, pengendara dapat dengan bebas mengoperasikan mesin dan kendaraan ketika berkendara, serta mengatur kecepatan kendaraan sesuai keinginan pengendara. Walaupun terlihat lebih mudah, kopling manual membutuhkan keahlian yang baik karena pengendara harus mengendalikan mobil secara manual, terutama pada kendaraan di jalan yang padat. Yang kedua, kopling otomatis. Penggunaan kopling otomatis ini biasa digunakan pada mobil matic karena memudahkan pengendara saat mengendalikan mobil. Jika kesulitan menggunakan kopling manual, mobil matic sendiri mempunyai 3 arah tuas, yaitu kecepatan sedang, kecepatan maksimal, dan kecepatan saat mundur. Kopling otomatis bekerja pada saat kecepatan rendah. Pada kondisi ini, kampas kopling akan merenggang. Selanjutnya, proses engkol akan berputar dengan kecepatan yang dinamis sesuai dengan kecepatan mobil. Kecepatan bisa berubah dengan cepat sesuai keinginan pengendara mobil tersebut. Dan yang ketiga, kopling gesek. Kopling gesek sendiri merupakan jenis kopling dengan sistem kerja memanfaatkan daya gesek pada 2 piring kopling. Saat memindahkan daya pada kopling ini terdapat 2 bagian dalam daya gesek, yaitu yang pertama kopling piringan dan kopling konis. Dan yang keempat, kopling plat ganda. Kopling plat ganda mempunyai lebih banyak plat atau komponen karena masih bekerja secara manual. Penggunaan kopling ini juga untuk kendaraan manual dan tidak menutup kemungkinan kopling mobil macet atau tidak berfungsi, sehingga sebelum dilengkapi dengan komponen tambahan lain yang lebih praktis. Yang kelima, kopling plat tunggal. Kopling plat tunggal ialah jenis kopling yang hanya mempunyai 1 piringan, sehingga banyak digunakan pada mobil matic dengan kopling otomatis karena lebih simpel. Sistem kerja kopling tunggal juga lebih mudah, namun penggunaannya tetap harus diperhatikan dengan baik agar lebih maksimal. Yang keenam, kopling basah. Kopling basah merupakan jenis kopling yang membutuhkan perbandingan karena sering mengalami gesekan agar kopling ini tetap awet dan dalam kondisi baik. Kopling basah membutuhkan pelumas atau oli. Penggunaan kopling basah biasanya pada kendaraan sepeda motor. Dan kopling kering. Kopling kering merupakan jenis kopling yang tidak membutuhkan pendingin seperti kopling basah. Kopling ini tidak perlu diberi pelumas agar tidak slip. Biasanya digunakan pada mobil, namun tetap membutuhkan perawatan yang teratur. Kopling basah dan kering memang desain slip, namun perawatan yang baik dan teratur dapat menghindari hal tersebut. Dan di sini saya menjelaskan komponen-komponen kopling. Yang pertama ialah pedal kopling atau tuas. Yang kedua, selang kopling. Yang ketiga, master silinder. Yang keempat, garpu pembebas. Kelima, bantalan. Keenam, pegas jarak pragma. Tutup kopling, rem kopling, dan lewel. Mekanisme penggerak kopling. Mekanisme penggerak kopling terdiri dari 2 macam. Yang pertama, mekanisme penggerak kopling mekanis. Yang kedua, mekanisme penggerak kopling hidrolis.
Mekanisme penggerak kopling mekanis ialah unit pengoperasian kopling sistem mekanik menggunakan kabel baja yang menghubungkan plat pedal kopling dan tuas. Dan yang kedua, mekanisme penggerak kopling hidrolis, yaitu kopling yang memanfaatkan tekanan hidrolis atau minyak dan berfungsi menekan minyak yang ada pada master silinder dan diselarkan ke silinder kopling. Tipe-tipe mekanisme. Yang pertama, kopling mechanical part. Sini terdapat plat pedal, plat release lever atau pembebas kopling, airing, plat release kabel, yaitu kabel pembebas kopling, dan release knob, garpu pembebas. Yang keenam, plat cover rumah kopling. Baiklah, itu saja yang dapat saya lihat. Apa? B. 3. Dan yang kopling hidrolis atau hidrolik plat. Sistem kopling hidrolis terdiri dari beberapa bagian, yaitu pedal kopling. Pedal kopling sendiri berfungsi untuk menekan master atau cairan, mendorong fleksibel, dan master silinder sendiri berfungsi untuk mendorong fluida, dan fleksibel hose atau selang fleksibel yaitu untuk menyalurkan fluida menuju ke silinder pembebas, dan release knob atau garpu pembebas untuk berfungsi sebagai menekan kopling, dan kolektor ialah rumah kopling. Rumah kopling sendiri berfungsi untuk menjaga kopling. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pembacanya. Baiklah, hanya itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab, pada sesi pertama saya beri 2 pertanyaan kepada teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Baiklah, kepada Iwan Antoni, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iwan Antoni dengan NIM 210730221. Saya ingin bertanya, yang pertama, apa masalah yang sering terjadi, masalah kerusakan yang sering terjadi pada sistem kopling. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Iwan Antoni. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama saya Waridal Dinata dengan NIM 2107082 dari kelompok 4. Ingin menanyakan apa penyebab kerusakannya bantalan pembebas pada kopling. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Maka dari itu berikanlah kami kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iwan Antoni. Pertanyaannya adalah apa masalah yang sering terjadi pada kopling? Yang pertama, slip kopling. Keadaan ini terjadi karena keharusan pada permukaan plat kopling, atau bisa juga karena terkena minyak sehingga daya cakram plat menurun. Yang kedua, hentakan kasar saat pindah gigi. Umumnya terjadi akibat dari plat kopling sudah halus atau plat yang masih menempel dengan flywheel. Yang ketiga, bergetar. Keadaan ini kemungkinan besar kerusakan terjadi pada cover plat atau flywheel. Getaran ini timbul akibat permukaan cover plat atau flywheel yang sudah tidak rata. Baiklah, bagaimana atas jawaban dari saya? Apakah sudah memuaskan? Terima kasih kepada kedua atas jawabannya. Baik. Baiklah, untuk pertanyaan dari Ida akan dijawab oleh Sudirman. Pada Sudirman dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ida. Yang pertama, apa penyebab kerusakan bantalan pembebas? Yang pertama, kerusakan itu ialah karena pemakaian terlalu lama atau sudah lanjut dari jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, terjadi bocor pada minyak kopling yang menyebabkan panas pada bantalan.
Yang ketiga, pemilihan bearing dan pelumas yang tidak sesuai dengan buku petunjuk. Yang keempat, pemasangan bearing yang tidak hati-hati sehingga menyebabkan bantalan retak atau lecak. Yang kelima, terjadi misalignment di mana kedudukan poros pompa dan penggeraknya tidak lurus. Bearing akan mengalami vibrasi tinggi, pemasangan yang tidak sejajar. Dan yang keenam, karena terjadi unbangkal atau tidak imbang yang membuat bantalan saat ditekan di as akan menjadi tidak rata atau tempang. Yang ketujuh, bearing kurang minyak atau pelumas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah saudara tidak puas? Terima kasih dari kelompok studi telah menjawab pertanyaan saya, dan saya sendiri sudah mempercayakan dari jawaban Anda. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi saya tadi. Kesimpulannya akan disampaikan oleh Sudirman kepada Sudirman. Baiklah, saya membacakan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan peralatan transmisi yang menghubungkan poros engkol dengan poros roda gigi transmisi, dan fungsi kopling adalah untuk memindahkan tenaga mesin ke transmisi. Kemudian transmisi mengubah tingkat kecepatan sesuai dengan yang diinginkan. Komponen pada kopling harus dikontrol agar kopling tidak mengalami kerusakan pada sistem kopling. Dan yang itu, penggunaan minyak kopling harus menggunakan minyak kopling yang bagus agar secara kerja kopling lancar saat master kopling memutuskan tenaga dari pedal kopling ke rilis kopling berjalan lancar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara sudah menjelaskan kesimpulan dari hasil presentasi kami tadi. Baiklah, saya akhiri presentasi saya pada saat hari ini. Jika ada salah kalimat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.